Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, penulis kurang sehat jadi suaranya agak serak. Jadi kali ini kita bahas soal klasifikasi kekentalan oli ya, yaitu SAE J300. SAE standar ini menentukan limit atas dan bawah dari kekentalan oli sehingga masuk klasifikasi tertentu dari sisi reologikal ini kalau omongannya ya. Reologi wis karakteristik oli lain tidak dipertimbangkan atau tidak disertakan. Jadi seperti ini SAE J300. SAE J300 sendiri katanya ini sudah mulai 1911. Oli bisa ditentukan kekentalannya dengan angka pada temperatur tertentu. Angka ini selalu dibenahi. Ada kekentalan angka viscosity pada suhu rendah, ada juga pada suhu tinggi. Dan untuk itu cara pengukurannya ada dua macam. Yang satu suhu tinggi, yang satu suhu rendah. Ada yang pakai rotating viscometer yang disebut cold cranking simulator dengan viscometer alat pengukur kekentalan yang berputar yang diperuntukkan untuk mengukur kekentalan pada suhu di bawah sampai minus 35 derajat Celcius. Yang pakai rotating viscometer ini angkanya centipoise. Kemudian yang pada suhu tinggi menggunakan centistok. Pengukuran pada suhu rendah ini yang kemudian dikenal dengan angka yang ada huruf W-nya. Jadi pada pengukuran suhu rendah itu ada persyaratan maksimum untuk batas suhu pemumpaan oli. Juga tentu ada pada suhu tinggi juga. Nah, angkanya seperti ini ya. Angkanya seperti ini. Ada 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Ini standar angka yang agak lama ya, karena yang lebih baru modelnya seperti ini. Penulis ambil dari ResearchGate ya, Viscosity Improver for Multigrade Oil. Jadi ini datanya seperti ini. Untuk mengukur macam-macamnya, untuk menentukan kekentalannya ya, contohnya ya. Tapi standar yang dipakai SAE J300 yang dipakai adalah yang ini. Di standar yang baru itu ada HTHS ya. Jadi kekentalan di sini ada 4 macam ya. Ada cold cranking, cold pumping, kinematic viscosity, dan HTHS viscosity. Jadi kondisinya beda. Yang ini menggunakan rotating rotating viscometer. Ini dua ini kalau nggak salah. Terus yang ini pakai alir ya, buh modelnya opo. Yang satu suhu 100 derajat. Dan yang ini ada shear-nya juga. Selain temperatur yang tinggi 150 derajat, juga high shear juga. Ada kocokan-kocokan juga sehingga oli disobek-sobek juga. Jadi angkanya yang ini termasuk sangat besar, yang ini kecil, yang ini jauh lebih kecil. Kita lihat yang ini SAE 20 lah. SAE 20 kinematic viscosity 5,6, HTHS-nya 2,6. Ini syarat minimum ya. Syarat minimum untuk mencapai grade SAE 20. Kalau sudah lebih dari 9,3 jadi SAE 30. Di sini HTHS-nya minimalnya 2,9.
Ini juga ada SAE 40, ada yang syarat minimum 2,9, ada yang syarat minimum 3,7, tergantung pada oli multigrade-nya. Jadi di sini oli multigrade itu juga menentukan HTHS. Jadi yang 10W, 0W sampai 10W syarat minimumnya 2,9, yang 15W sampai 25W atau yang single grade minimumnya 3,7, walau sama-sama SAE 40 ya. Jadi yang 0W40 sampai 10W40 standarnya HTHS-nya segini, 15W40 sampai single grade 40 standar minimum HTHS-nya segini. Tentu kalau angkanya lebih besar berarti dia lebih tahan shear ya. Yang ini lebih nggak tahan shear, rupanya dibolehkan. Nah, fokus kita kali ini adalah angka 25W, 20W, 15W, 10W, 5W, 0W gitu ya. Jadi banyak ya sekarang ahli-ahli oli yang ngomong, oh kalau oli itu kekentalannya harus harus multigrade, jangan pakai oli single grade, bahaya. Karena apa? Karena pada suhu dingin olinya nggak bisa ngalir, nggak bisa naik. Kalau oli 0W40 maka olinya akan langsung naik. Kalau pakai 10W30 harus tunggu 10 tahun baru olinya naik. Kira-kira kayak gitu kan. Nah, di sini ada angka jelas ya. 25W atau 20W. Pakai contoh apa ya? Kita pakai contoh Maxran Super aja lah. Ya doh, angkanya gak ketok ya. Wah, sing angka anune gak ketok 50 deh. Oli apa enaknya ya? Wes kita pakai 15W40 oli Mediterranean SX ya. Kita pakai contoh Mediterranean SX yang kekentalannya 15W40. Orang kan ngomong, wah oli terlalu kental itu ya. Oli yang baik itu kalau untuk mesin sekarang itu yang 0W40 gitu ya. Dia tahu sendiri dari sisi kekentalan ternyata minimumnya sama untuk yang kinematic viscosity 100 derajat Celcius. Minimumnya 12,5, maksimalnya 16,3 untuk kekentalan di suhu 100 derajat Celcius. Jadi kekentalan olinya antara segini sampai segini. Nggak ada beda antara 0W40 dengan 15W40. Cuma HTHS-nya yang beda ya. HTHS-nya 15W40 3,7, HTHS 0W40 boleh 2,9. Walau kalau 3,7 juga ya sebenarnya no problem ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah di suhu dingin. Nah, di suhu dingin sebenarnya berapa sih? Yang 15W40 ternyata ada maksimumnya ya. Maksimum di suhu minus 20 derajat itu harus sekian, harus 7000 CPS. Ini kalau lebih kental dia akan masuk kategori 20W. Jadi ya minus 20 angkanya lebih besar, ya dia mestinya akan ikut yang bawahnya ini. Keukur di min 15 derajat Celcius itu sampai segini bisa masuk 20W. Oh, kalau ternyata lebih kental lagi, ya dilihat di suhu 10 derajat Celciusnya apakah dia ikut angka di bawahnya ini. Tapi ya kalau beda sedikit ya tentunya masih nggak sebesar ini ya. Jadi ini angkanya adalah angka kekentalan semua, yang suhunya ini yang beda. Jadi kalau ada 15W40 ternyata angkanya dihitung di suhu minus 25 ketemu 7000, dia harusnya masuk 10W40. Untuk bisa 15W40 ya maksimumnya segini. Ini cuma pengkategorian aja ya. Jadi orang buat oli itu seringkali ya buat dulu terus baru diukur dia masuk 15W40 atau 10W40 atau 0W40. Walau juga ada yang tujuannya kebalik. Oh, saya ingin buat oli 0W40. Maka berarti ya syaratnya di suhu minus 35 derajat Celcius itu kekentalannya adalah 6200 CP centipoise. Atau kalau cold pumpingnya di suhu minus 40 derajat Celcius itu harus minim 60.000.
Jadi ya syaratnya seperti ini. Tapi kita nggak lihat itu ya. Kita lihat adalah ini suhunya semuanya di bawah 0 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya oli multigrade itu ngukurnya harus di suhu minus. Dan kalau suhu minus, kita nggak akan tahu ini olinya itu masuk 25W atau 0W atau berapa, dan tidak relevan ya. Karena artinya ya kalau suhunya nggak sampai minus kayak gini, kita nggak perlu lah pakai oli yang multigrade. Karena apa? Karena ternyata oli multigrade itu kebutuhannya adalah di suhu minus, yang bahkan 20W pun ngukurnya adalah di minus 15 derajat Celcius. Nah, mungkin ada di Indonesia ini daerah yang suhunya minus 15 derajat Celcius. Nah, untuk mereka yang hidupnya di daerah yang seperti itu, ya silahkanlah peduli dengan, ini kalau 20W ini kekentalannya olinya segini nih. Kalau nggak segini, mesinnya nggak jalan ini, gitu ya. Tapi kemudian kalau ternyata kita pakainya di suhu yang selalu di atas 0 derajat Celcius, ya semua ini ya nggak relevan lah ya, nggak relevan, karena ini kan menunjukkan angka minimum olinya bisa dipompa, nggak terlalu menghambat pada suhu sekian ini. Kalau ngukurnya aja di suhu minus ya untuk multigrade, artinya kalau kita suhunya nggak pernah minus, kita sebenarnya nggak butuh oli multigrade. Ya penulis sendiri baru barusan ini ya, bahwa ternyata kalau multigrade itu acuannya adalah terutama ini, nggak cuma ini saja ya. Ini suhu panasnya sekian, ini suhu dinginnya sekian. Tapi ya kita bisa pakai acuan inilah. Oli multigrade itu ngukurnya pasti di suhu minus. Ini mulai dari minus 15 derajat Celcius untuk 20W. Kalau misalnya suhu kita nggak pernah minus, ya kita nggak pernah butuh oli yang multigrade. Jadi pakai oli single grade pun aman. Dan buktinya adalah ini. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.